Baik, terima kasih. Susah motong Anda ngomong tadi. Sekarang Ibu Fahira Idris sebagai DPD RI. Bang Karni, pertama saya hadir di sini sebagai Senator DKI Jakarta yang mewakili warga DKI Jakarta. Saya mau ingatkan pemerintah pusat ya bahwa isu reklamasi ini kan bukan hanya isu elitis atau hanya segelintir orang saja yang tahu. Isu ini sudah menjadi obrolan di warung kopi, pembahasan yang panas di media sosial, pembicaraan di topik-topik forum mahasiswa dan lain sebagainya. Saya sebagai senator yang intensif berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat, bukan hanya dengan nelayan, sangat merasakan keresahan warga saat ini. Bukan terhadap reklamasi atau apanya, tapi justru keresahannya adalah pada kenapa begitu ngototnya pemerintah pusat untuk melanjutkan proyek reklamasi ini. Artinya apa? Soal reklamasi ini masyarakat sudah sangat paham ya. Tentang misalnya kerusakan lingkungan, ada pelanggaran dan penerabasan hukum, bukan hanya pelanggaran ya, tapi ada penerabasan hukum ya. Kemudian ada isu keamanan, tadi Pak Ridwan sudah mengatakan, dan juga yang paling penting adalah ada isu kemanusiaan. Artinya masyarakat warga yang selama ini ya seakan-akan dicabut dari akar-akarnya, dipindahin ke pot yang nggak ada tanahnya, tidak dipupuki, tidak diairi dan lain sebagainya. Mengenai dampak tadi sudah dijelaskan ya bahwa dalam prosesnya saja kita belum bicara tentang 17.000 nelayan yang akan hilang aksesnya. Belum juga bicara tentang warga kampung luar Batang, warga pasar ikan yang beberapa juga ke saya minta advokasi karena misalnya rusunnya tidak layak huni. Mau dihuni aja udah bocor, mereka tidur di musola, mereka tidur di lorong-lorong dan lain sebagainya. Tetapi ini juga sudah menyangkut nelayan-nelayan di wilayah lain. Katakanlah di Serang, Banten tadi ya, yang mengeluh tentang aktivitas pengambilan pasir di Pulau Tunda. Bayangkan Bang Karni, untuk membangun 17 pulau yang seluas 5.153 hektar, itu butuh 3,3 juta ton meter kubik pasir. Yang pastinya diambil dari luar wilayah Jakarta. Ada Serang, Banten, wilayah Jawa Barat lah. Jadi Bang Karni, tema diskusi atau topik malam ini sudah sangat tepat. Proyek reklamasi tak terbendung tanda tanya. Karena apa? Menurut saya memang ada usaha luar biasa, terutama dari pemerintah pusat agar proyek ini terus berjalan. Tidak peduli adanya penolakan warga, tidak peduli dengan pelanggaran atau penerabasan hukum dan sebagainya. Kalau kita runut tadi Pak Karni sudah menjelaskan, diawali dari geger korupsi pembahasan Raperda, kemudian Pak Rizal Ramli saat itu menghentikan sementara proyek reklamasi, disusul dengan perdebatan sengit dengan Pak Ahok, yang akhirnya berakhir dengan Pak RR juga sudah tidak di kabinet lagi saat itu. Dan momen selanjutnya Pergub yang diterbitkan Pak Ahok di akhir masa jabatannya, saya mesti bacakan ini, yaitu Pergub nomor 206 tahun 2016. Yaitu tentang panduan rancang kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2016 yang syarat dengan berbagai pelanggaran. Kenapa melanggar? Karena aturan zonasinya atau raperdanya itu yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum disahkan. Izin reklamasi Pulau C, D, dan E dimiliki oleh PT KNI yang saat itu masih terkena sanksi administrasi moratorium reklamasi. Tetapi Pergub rancang kotanya sudah ada. Ini kan aneh Bang Karni. Kemudian juga tadi di sini kebetulan ada dari BPN ya, aneh juga tentang sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan oleh BPN yang hanya dalam waktu 1 hari. Tadi bayangkan, saya membayangkan apakah mungkin mengukur tanah seluas 312 hektar dalam 1 hari.
Itu menurut saya tidak paham bagaimana cara mengukurnya, tiba-tiba besok langsung keluar. Sedangkan masalah pertahanan kita tahu pasti agak sulit gitu. Kemudian jelang pelantikan gubernur baru, keputusan pemerintah lewat Menko Maritim menghentikan moratorium. Lanjut lagi Pergub nomor 137 tahun 2017 tentang panduan rancangan kota Pulau G. Artinya Pergub ini kalau menurut saya sangat pro dengan pengembang. Tadi Bapak menanyakan ya, reklamasi ini buat siapa sih? Kenapa di Singapura reklamasi tidak bergejolak? Karena apa? Dilakukan oleh pemerintah dan semua direncanakan secara paripurna. Kalau ini kan kita seakan-akan rakyat versus pengembang di sini. Artinya, nah pertanyaannya tadi apakah bisa dibendung? Saya yakin bisa. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sikap gubernur dan wakil gubernur yang sangat tegas menolak reklamasi. Dan saya yakin ini akan teguh dilaksanakan oleh Anies Sandi, apalagi di belakangnya warga DKI semua dukung ya. Saya sebagai warga ada payung hukumnya enggak? Ada. Kepres nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada gubernur DKI. Artinya apa? Gubernur bisa mengabaikan keputusan untuk melanjutkan reklamasi ini karena tanggung jawabnya ada di gubernur. Dan kewenangan gubernur ini tidak dicabut dalam Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Artinya kewenangan gubernur menghentikan reklamasi sangat kuat. Gitu Bang Karni. Apa yang harus dilakukan ya sayangnya memang mungkin saya juga agak ragu ya dengan sikap beberapa teman di DPRD ya, karena kan biar gimana juga tadi Pak Karni bilang bahwa keputusannya kan bukan hanya di gubernur saja gitu. Tetapi memang kalau menurut saya artinya gubernur harus meninjau ulang semua pergub dari mulai pergub nomor 206 tahun 2016, pergub 137 tahun 2017 dan pergub lain terkait reklamasi. Jadi jika ditemukan ada masalah segera cabut. Langkah selanjutnya adalah mempublikasikan dan umumkan kepada publik hasil kajian tim Anies Sandi. Jangan hasil kajian yang tadi Pak Ridwan bilang kaum intelek yang entah ada di mana posisinya. Ya, misalnya saja bisa diangkat tentang masalah keadilan dalam bertata ruang. Kan tata ruang itu prinsipnya adalah pembangunan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan mensejahterakan rakyat. Tetapi bila dalam mengatur tata ruang ini ada warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kemudian tidak dapat, artinya dapat rusun tapi yang tidak layak huni, yang sekarang saya sedang advokasi di Rusun Jatinegara. Ya. Kemudian artinya apa? Dia tidak memperhatikan sisi kemanusiaan, maka jelas reklamasi ini bertentangan dengan Pancasila. Ya, apalagi belum ada jaminan perubahan kesejahteraan selain rusun ya dan dermaga gitu. Oleh karena itu saya Bang Karni sebagai Senator Jakarta tetap tidak akan mendukung reklamasi yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip Pancasila ya. Yang tidak menjunjung tinggi berkeadilan dalam pemanfaatan ruang dan kita harus dukung Pak Gub dan Wagub dalam hal ini. Baik, terima kasih. Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, terima kasih ya Pak Karni. Kita kehilangan perspektif sebetulnya karena terlalu banyak variabel disodorkan pada problem Teluk Jakarta. Itu seperti orang yang sakit flu aja, terus minum antibiotik berlebih itu, pakai balsem, kerokan. Jadi ini saatnya kita detoksifikasi dulu tuh. Masalahnya apa sebetulnya tuh? Nah masalah ini muncul lagi 2 hari terakhir ini karena pidato dari Anies Baswedan.
Dan seolah-olah bukan sekedar ada global warming, tapi ada local warming, pemanasan lokal di sekitar Monas. Karena di situ sekarang ada 2 matahari. Ada matahari yang terbit dari Merdeka Selatan, ada matahari yang terbit dari Merdeka Utara. Jadi panas terus Monas itu. Saya nggak tahu mana yang terbit dan mana yang akan terbenam itu. Jadi ini duduk perkaranya tuh. Tadi kalau saya ikuti, walaupun saya terlambat, pembicaraannya selalu tentang upaya untuk menambahkan insentif buat nelayan. Nanti dapat 15% lagi itu buat kepentingan rakyat. Nanti macam-macam nantinya tuh. Jadi dari awal desain tentang Teluk Jakarta itu tidak melibatkan rakyat, nelayan. Nelayan itu hanya lampiran di dalam pembuatan keputusan. Lampiran A, lampiran B, macam-macam tuh. Nah kita tahu di dalam ilmu ekologi global, AMDAL itu adalah upaya untuk menghambat reklamasi itu. Di mana-mana kalau Anda belajar filosofi environmentalism, di ethics of environment, AMDAL dimaksudkan untuk restriksi, menghalangi. Di sini AMDAL dibikin justru untuk memudahkan. Kan ajaib filosofi hukumnya kan. Jadi itu faulty reasoningnya ada di situ. Jadi semacam orang yang ada pasien mesti dioperasi, udah dibius, baru ditensi. Itu yang terjadi itu. AMDALnya keluar setelah orangnya udah ada di meja operasi. Lo AMDALnya dimaksudkan untuk menghalangi operasi justru. Karena logikanya waktu orang debat tentang dasar dari filosofi environment, hukumnya bunyinya begini. Di dalam ekonomi, izin itu untuk memudahkan eksplorasi itu. Tapi di dalam ekologi, izin itu untuk menghalangi eksplorasi. Karena itu izin adalah untuk konservasi. Nah pikiran ini nggak ada pada pemerintah, sehingga kita terus bicara tentang utility dari teluk itu. Nah saya mau terangkan itu bukan dalam soal debat politik, tapi satu perspektif yang tidak diucapkan di dalam perdebatan publik adalah hak dari lingkungan. Kalau kita bilang ya nanti kita bikinin rumah buat rakyat, itu penyelesaian korporasi gampang sekali. Yang Anda pindahkan cuma tempat tidur nelayan, bukan mimpinya tuh. Itu nelayan nggak bergembira dengan lampu yang terang benderang, karena dia biasa dengan kerlap-kerlip lampu buat nangkap ikan tuh. Jadi silakan retweet. Jadi kita tidak paham sebetulnya apa artinya lingkungan. Dunia udah bicara tentang do you speak environmental ethics itu. Udah melampaui debat talk show segala macam. Bukan sekedar nelayan sebetulnya. Teluk itu adalah hak bumi untuk berlekuk. Teluk ada lekuk bumi, gak boleh dirusak. Juga teluk itu adalah hak remaja Jakarta untuk menikmati senja. Kalau sekarang ada bangunan di situ, ya mataharinya tuh tenggelam di balik mall, bukan di horizon. Jadi keindahan estetik kita diganggu oleh tabiat negara yang tidak paham tentang apa yang disebut logika ekologi itu. Hak remaja Jakarta sekarang kalau anda mau bercumbu, Anda mau bikin puisi, Anda nggak tahu mau bikin di mana tuh, karena nggak ada inspirasi. Anda nggak bisa lihat pantai untuk membayangkan. Hak ombak untuk mendekati pantai dihalangi oleh 7 pulau itu. Kalau kita paham tentang etika atau filosofi dari ekologi. Soal lain. Kita berpikir bahwa hal-hal teknis bisa diatasi bila problem hukumnya selesai. Tapi yang diperlihatkan sekarang adalah
ketergesa-gesaan untuk memproduksi legal document. Nah, setiap ketergesa-gesaan itu adalah teknik manipulasi. Jadi dari awal masalah ini sebetulnya bukan sekedar soal siapa yang ributnya, kan itu dari zaman Soeharto udah dibikin. Ya jangan-jangan juga Pati Gajah Mada udah berpikir untuk reklamasi itu. Itu agak ajaib cara kita melihat soal. Nah, bagi saya kita mesti baik DPRD, politisi, intelektual, mesti paham tentang apa yang disebut inherent logics of environment. Kalau di ruangan ini Pak Karni injak seekor semut dan semut itu mati, maka ruangan ini bukan berarti ILC minus semut, tapi ruangan ini menjadi ruangan non ILC. Karena matinya semut itu akan meningkatkan dinginnya suhu ruangan ini. Karena kalor yang diproduksi oleh semut berhenti, metabolismenya berhenti, akibatnya ruangan ini akan menjadi dingin. Akibatnya adalah kita akan lebih sering pergi ke toilet. Akibatnya adalah reservoir Borobudur bertambah 0,0 sekian. Akibatnya Laut Jawa akan naik 0,0 sekian mikro. Dalam keadaan homeostatik, satu gejala kecil di Laut Jakarta bisa menenggelamkan seluruh Jawa Barat. Itu yang disebut logika ekologi. Yang orang nggak paham itu. Di dalam teori disebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Satu sendok pasir yang ditaruh di Teluk Jakarta bisa merubuhkan gunung gede di sana. Jadi logika itu yang hilang dari percakapan publik. Nah, saya berharap bahwa di masa kepemimpinan gubernur sekarang, ujiannya adalah apakah Anies Sandi akan jadi leader sesuai janjinya atau dia akan jadi dealer. Di situ ujiannya. Terima kasih. Ucapan terakhir itu sekaligus kutipan. Kita lihat sejenak.